Kayaknya standar ibu ideal itu masih suka dikaitin sama ASI eksklusif. Formula modern dibuat dengan penelitian bertahun-tahun, disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi bayi. Kalau kasih formula sekali aja, nanti ASINya berhenti selamanya. Dan terakhir, mitos yang paling kejam menurutku. Kalau nggak bisa kasih ASI, berarti bukan ibu yang baik. Selamat datang di podcast Ruang Bunda, tempat kita ngobrol santai seputar kehamilan, bayi, dan kehidupan jadi orang tua baru. Aku senang banget bisa nemenin kamu hari ini. Entah kamu lagi nyuapin si kecil, masak di dapur, atau curi-curi waktu sambil nyeduh kopi. Hari ini topiknya, bisa dibilang topik yang paling sering bikin galau, debat, dan kadang air mata. Yap, kita bakal ngobrol soal pilihan antara ASI dan susu formula. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Udah hadir bareng aku, seseorang yang pasti udah sering kalian lihat namanya kalau googling soal bayi. Beliau adalah seorang dokter anak, konselor laktasi, dan juga ayah dari 2 anak. Halo dok, apa kabar? Halo juga para pendengar semuanya, kabar baik dan senang banget bisa diajak ngobrol di sini. Topiknya menarik banget dan pastinya dekat dengan hati banyak orang tua baru. Iya dok, karena terus terang aja ya, ini tuh topik yang sensitif banget. Kayaknya semua ibu pernah ngerasa takut dihakimi soal ini. Mau pilih ASI, formula, atau gabungan. Jadi hari ini kita bukan mau ngasih satu jawaban benar. Tapi kita mau bongkar fakta-fakta, singkirkan mitos, dan bantu setiap keluarga bikin keputusan terbaik untuk situasi mereka. Gimana dok? Setuju banget. Karena yang paling penting itu bukan siapa paling benar, tapi siapa yang paling tahu kebutuhan bayi dan ibunya. Kita mulai dari yang paling dasar deh. Kenapa sih topik ASI versus susu formula ini bisa sedemikian? Panas? Bahkan kadang obrolan antar ibu bisa berujung saling nyinyir. Padahal kan niat semua ibu tuh sama, pengen kasih yang terbaik buat anaknya. Wah, ini menarik banget ya. Salah satu alasannya adalah karena menyusui atau tidak menyusui itu bukan soal nutrisi. Itu juga tentang identitas sebagai ibu, ekspektasi sosial, kadang juga pengalaman pribadi yang menyakitkan. Jadi ketika seseorang merasa perjuangannya tidak dihargai atau malah dianggap kurang, mereka jadi defensif. Wah ya, aku inget banget waktu awal jadi ibu. Kayak setiap keputusan tuh harus dijelasin ke orang lain. Kenapa aku pumping, kenapa pakai botol, kenapa malam-malam kasih formula. Padahal ya, kadang aku cuma pengen bisa tidur 2 jam aja tanpa nangis duluan. Dan itu valid banget. Banyak orang lupa bahwa setiap keluarga punya konteks sendiri. Ada ibu yang harus balik kerja 3 minggu setelah melahirkan. Ada yang mengalami trauma melahirkan. Ada yang punya riwayat baby blues. Jadi nggak bisa dipukul rata. Kayaknya standar ibu ideal itu masih suka dikaitin sama ASI eksklusif. Karena kampanye ASI yang sangat kuat, dan memang ada alasannya, karena ASI itu punya manfaat luar biasa. Tapi kadang kampanye ini jadi terlalu kaku. Seolah-olah kalau nggak bisa ASI eksklusif, berarti gagal. Padahal seharusnya kita fokus ke bagaimana ibu dan bayi bisa sehat secara fisik dan emosional. Jadi bukan soal ideal atau enggak, tapi realistis dan kontekstual ya? Tepat sekali. Oke, sekarang mari kita bicara tentang ASI dulu ya. Mitos dan stigma soal ASI tadi udah kita sentuh sedikit, tapi aku pengen bahas juga faktanya. Sebenarnya, manfaat ASI itu sejauh apa sih, dok? Manfaat ASI itu memang luar biasa. Dari sisi nutrisi, ASI itu dirancang khusus oleh tubuh ibu untuk bayi. Komposisinya bisa berubah-ubah sesuai usia bayi. Bahkan bisa menyesuaikan kalau bayi sedang sakit. Itu seperti ramuan hidup yang dibuat personal. Ramuan hidup. Wah, keren banget istilahnya. Iya. Selain itu, ASI mengandung antibodi yang bantu memperkuat daya tahan tubuh bayi. Misalnya, kalau ibu lagi flu, tubuhnya akan memproduksi antibodi untuk flu tersebut dan antibodi itu masuk ke ASI. Jadi bayi bisa dapat semacam perlindungan dari penyakit itu juga. Itu kayak sistem imun berbagi file ya. Ibu kena virus, terus bayi dikasih antivirus lewat ASI. Kurang lebih gitu. Selain itu, menyusui juga membantu perkembangan sistem pencernaan bayi yang masih belum matang, mengurangi risiko alergi, dan bahkan berkaitan dengan kecerdasan. Ada studi yang menunjukkan korelasi antara ASI dan IQ, walaupun memang banyak faktor lain juga yang mempengaruhi. Tapi semua ini tuh bukan berarti kalau bayi minum susu formula, mereka nggak akan sehat atau pintar kan? Tentu tidak. ASI itu optimal, tapi bukan satu-satunya cara untuk membesarkan anak yang sehat dan cerdas. Formula sekarang pun sudah sangat maju dengan banyak kandungan yang mendekati ASI. Yang membedakan adalah zat hidup dan antibodi alami dalam ASI, yang belum bisa ditiru. Nah dok, aku pernah dengar juga soal manfaat menyusui buat ibunya sendiri.
Itu gimana? Betul nyusui bisa membantu rahim ibu berkontraksi dan kembali ke ukuran normal lebih cepat. Bisa membantu menurunkan berat badan pasca melahirkan, dan ada juga efek protektif terhadap kanker payudara dan kanker ovarium. Dan jangan lupa aspek emosional. Menyusui bisa memperkuat ikatan antara ibu dan bayi lewat sentuhan dan kontak mata. Tapi kalau ibunya merasa stres banget saat menyusui, itu malah kontraproduktif ya? Karena kenyamanan emosional ibu itu penting juga. Kalau ibu menyusui dalam keadaan tertekan, justru bisa menghambat keluarnya ASI. Maka dari itu, support system itu penting banget. Pasangan, keluarga, tenaga kesehatan. Semua punya peran. Ini benar-benar insight yang aku harap aku tahu dari dulu waktu baru lahiran. Karena waktu itu aku ngerasa gagal, padahal sekarang aku lihat aku cuma butuh dukungan dan informasi yang benar. Dan itu pengalaman banyak ibu. Makanya kita ngobrolin ini hari ini, supaya makin banyak yang merasa dimengerti, bukan dihakimi. Nah dok, sekarang kita masuk ke realita yang sering bikin banyak ibu merasa patah hati. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar jika Bunda punya pertanyaan atau saran. Nah dok, sekarang kita masuk ke realita yang sering bikin banyak ibu merasa patah hati, yaitu saat mereka nggak bisa memberikan ASI. Padahal dari awal udah semangat banget buat nyusui, tapi kenyataannya tubuhnya nggak mendukung. Ini tuh sering banget terjadi ya? Iya Nadia, sangat sering. Dan sayangnya banyak ibu yang mengalami ini merasa malu untuk cerita, seolah-olah mereka gagal sebagai ibu. Padahal, ada banyak sekali alasan kenapa menyusui bisa tidak berhasil, atau tidak bisa dilakukan secara eksklusif. Misalnya kondisi medis tertentu seperti hipoplasia payudara, sindrom PCOS, operasi payudara, atau gangguan hormon. Bisa juga karena komplikasi saat persalinan atau masalah psikologis seperti depresi pasca melahirkan. Aku juga pernah dengar cerita dari teman, dia udah coba segala cara, minum jamu, pijat laktasi, sampai relaksasi. Tapi ASI-nya tetap sedikit, dan setiap hari dia nangis karena ngerasa nggak cukup baik. Itu menyayat hati. Ya, padahal ibu itu bukan pabrik ASI. Kualitas seorang ibu tidak ditentukan dari seberapa banyak ASI yang keluar, tapi dari cinta, perhatian, dan usaha yang dia berikan untuk anaknya. Kalau ASI tidak cukup, bukan berarti dia menyerah. Justru sebaliknya, dia sedang mencari cara lain agar anaknya tetap sehat. Tapi kenapa ya dok? Kadang support system di sekitar ibu justru yang bikin makin stres? Ada yang bilang kurang minum air, kurang semangat, atau bahkan kurang iman. Karena budaya kita masih kurang memahami kompleksitas menyusui. Banyak orang bermaksud baik, tapi tidak sadar ucapannya bisa melukai. Kita perlu ubah narasi dari kenapa nggak bisa nyusuin, jadi apa yang bisa kami bantu agar ibu dan bayi bahagia. Setuju banget. Jadi buat para pendengar yang mungkin sekarang sedang struggling, kalian bukan sendiri dan kalian tidak gagal. Kalian sedang belajar jadi ibu dengan cara yang penuh cinta. Dan jangan ragu cari bantuan. Sekarang kita bahas soal susu formula ya dok. Ini kayak kata terlarang di banyak grup ibu-ibu. Tapi kenyataannya banyak juga yang akhirnya memilih atau terpaksa pakai. Jadi seberapa buruk sih formula itu? Ini pertanyaan yang sering muncul. Dan jawabannya jelas. Susu formula itu tidak buruk. Formula modern dibuat dengan penelitian bertahun-tahun disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi bayi. Memang tidak bisa meniru kandungan hidup seperti antibodi di ASI, tapi dari segi protein, vitamin, dan mineral, formula sangat mencukupi. Tapi dok, mitosnya kalau bayi dikasih formula, dia jadi lebih rentan sakit, lebih lambat tumbuh kembangnya, dan bondingnya kurang. Benarkah itu? Mitos. Banyak bayi yang tumbuh sehat, cerdas, dan penuh kasih sayang meskipun tidak minum ASI sama sekali. Yang penting itu bukan cuma apa yang masuk ke perut bayi, tapi juga stimulasi, pelukan, respon emosi dari orang tua. Formula bukan penghalang bonding. Justru ada ibu yang jadi lebih bisa menikmati waktu dengan bayinya karena tidak stres mikirin ASI. Wah, itu melegakan banget dengarnya. Tapi pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya memilih susu formula yang tepat? Pertama, lihat usia bayi. Ada formula khusus newborn, ada yang untuk bayi di atas 6 bulan. Kedua, cek kandungan protein, apakah sesuai dengan rekomendasi dokter, terutama kalau bayi punya alergi atau intoleransi. Dan ketiga, perhatikan reaksi bayi, apakah nyaman minumnya, apakah babanya lancar, apakah berat badannya naik dengan baik. Ada juga tuh dok, yang bingung karena terlalu banyak merek. Kadang malah tergoda karena iklan paling mirip ASI. Iklan memang tugasnya meyakinkan. Putusan terbaik adalah yang berdasarkan observasi dan konsultasi medis. Tidak perlu gonta-ganti merek terus. Kalau formula yang sekarang cocok, ya teruskan. Dan satu lagi,
Aku pernah lihat orang tua yang langsung sedih atau merasa bersalah. Begitu dokter bilang harus kasih formula. Padahal itu bukan vonis, tapi opsi. Seperti kita harus pakai kacamata karena mata minus. Bukan berarti kita gagal melihat, tapi kita mencari bantuan supaya tetap bisa melihat dengan jelas. Analogi yang bagus banget, Dok. Jadi bukan kalah, tapi adaptif. Betul. Dan dalam dunia parenting, kemampuan beradaptasi adalah kekuatan terbesar. Oke, sekarang masuk ke jalan tengah yang banyak dilakukan ibu, yaitu gabungan ASI dan susu formula, atau istilahnya mixed feeding. Ini tuh boleh nggak sih, Dok? Boleh banget. Bahkan buat banyak keluarga ini adalah solusi paling realistis. Misalnya, ibu menyusui di pagi hari, lalu siang ke kantor dan bayi diberi formula, lalu malam kembali menyusui. Yang penting adalah konsistensi, kenyamanan, dan respons bayi. Tapi aku pernah dengar kalau bayi sudah kenal dot atau formula, nanti jadi bingung puting dan ASI-nya malah bisa berhenti. Itu benar nggak? Bingung puting memang bisa terjadi, terutama kalau perkenalan dot dilakukan terlalu awal atau tanpa teknik yang tepat. Tapi banyak juga bayi yang bisa beradaptasi. Tipsnya adalah tetap menjaga rutinitas menyusui langsung, pakai dot yang alirannya lambat, dan tetap skin-to-skin contact. Berarti kuncinya bukan apa yang kita kasih, tapi bagaimana kita kasih ya? Tepat. Bonding tidak hilang hanya karena ada botol di antara ibu dan bayi. Yang penting adalah kehadiran, pelukan, tatapan, dan rasa aman. Dan aku rasa mixed feeding juga menyelamatkan banyak ibu dari kelelahan dan burnout. Ya karena ibu yang lelah, stres, atau merasa tertekan justru lebih berisiko mengalami gangguan psikologis. Kita harus ingat, kesehatan ibu sama pentingnya dengan kesehatan bayi. Jadi boleh dibilang, kombinasi ASI dan formula itu bukan jalan terakhir, Sen, tapi strategi yang sah dan sehat. Betul. Parenting bukan kompetisi siapa paling murni, tapi siapa paling adaptif dan penuh kasih. Wah, itu bikin lega banget. Karena seringkali kita terlalu terjebak di ideal sampai lupa bahwa realistis juga baik. Setiap keluarga punya kombinasi idealnya sendiri. Kita udah ngobrol banyak soal manfaat ASI, pentingnya dukungan, dan bahwa susu formula itu bukan musuh. Tapi masih banyak banget mitos yang berseliweran ya, Dok. Kayaknya tiap ibu baru tuh semacam dihantui oleh omongan-omongan yang belum tentu benar. Iya, betul banget. Mitos itu seringkali muncul dari niat baik, tapi tanpa dasar ilmiah. Dan sayangnya bisa bikin ibu makin ragu, stres, bahkan trauma. Nah, sekarang saatnya kita bongkar mitos-mitos populer ini satu persatu. Wah, aku udah siap mencatat. Yang pertama, ini klasik banget. ASI answer itu kurang bagus, berarti gizinya nggak cukup. Mitos, ASI itu memang berubah teksturnya. Saat pertama keluar, biasanya lebih answer dan bening, disebut for milk. Fungsinya untuk melepas haus bayi. Setelah itu akan keluar hin milk yang lebih kental dan kaya lemak. Jadi wajar banget kalau ASI kelihatan encer, bukan berarti kualitasnya buruk. Justru itu tanda ASI-nya normal. Oke, mitos pertama kita hancurkan. Yang kedua nih, kalau bayi sering nangis, berarti ASI-nya kurang. Ini tuh bikin banyak ibu merasa ASI-nya payah. Padahal belum tentu. Bayi menangis itu bukan hanya karena lapar. Bisa karena popok basah, pengen digendong, kepanasan, kedinginan, atau merasa tidak nyaman. Kalau kita langsung asumsikan ASI-nya kurang, itu bisa jadi kesimpulan yang keliru dan malah memicu kecemasan berlebihan. Iya, dulu aku sering banget langsung nyusuin tiap kali bayiku nangis, padahal dia cuma pengen tidur. Nah, itulah pentingnya belajar membaca sinyal bayi, dan juga pentingnya observasi yang tenang, bukan panik. Selanjutnya, ini agak menyakitkan sih. Kalau kasih formula sekali aja, nanti ASI-nya berhenti selamanya. Mitos lagi. Memang saat menyusui dihentikan untuk waktu yang lama tanpa stimulasi, produksi ASI bisa menurun. Tapi bukan berarti satu botol formula langsung menghentikan segalanya. Kalau ibu tetap menyusui, pumping, atau menjaga frekuensi, maka ASI tetap bisa keluar. Ingat, supply mengikuti demand. Dan terakhir, mitos yang paling kejam menurutku. Kalau nggak bisa kasih ASI, berarti bukan ibu yang baik. Ini bukan cuma mitos, ini bentuk kekerasan psikologis. Menjadi ibu bukan ditentukan oleh isi botol susu, tapi oleh kasih sayang, kesabaran, dan usaha. Banyak ibu luar biasa yang memberi susu formula, dan anak-anak mereka tumbuh bahagia. Kita harus hentikan narasi bahwa satu jenis pemberian makan lebih mulia dari yang lain. Amin, Dok. Rasanya seperti ada beban besar yang turun dari pundak banyak ibu setelah mendengar ini. Mitos-mitos ini udah terlalu lama bikin banyak orang merasa gagal. Saatnya diganti dengan informasi yang benar dan dukungan yang tulus. Nah, Dok, semua yang udah kita bahas tadi pasti bikin pendengar merasa lebih tercerahkan.
Tapi tetap aja ya, rasa bersalah itu suka nongol diam-diam. Kayak hantu. Gimana sih caranya membuat keputusan soal ASI atau formula tanpa bawa rasa bersalah? Yang pertama, sadari bahwa tidak ada satu jalan tunggal untuk menjadi ibu yang baik. Semua ibu punya konteks yang berbeda. Kondisi tubuh, lingkungan, keuangan, kesehatan mental, dukungan pasangan. Jadi, keputusan yang terbaik adalah yang paling masuk akal dan paling sehat untuk ibu dan bayinya. Tapi kadang ada suara-suara dari luar yang bikin goyah. Komentar tetangga, mertua, grup parenting di media sosial. Kita tidak bisa mengontrol semua suara itu, tapi kita bisa memperkuat suara dari dalam, yaitu suara intuisi dan keyakinan kita sendiri. Penting untuk punya filter batin yang bisa membedakan mana masukan yang berguna dan mana yang harus dilewatkan saja. Dan menurutku pasangan juga punya peran besar ya. Kalau suami atau pasangan bisa jadi penyeimbang, itu rasanya seperti punya perisai dari omongan luar. Betul. Pasangan idealnya bukan cuma bantu, tapi jadi bagian dari keputusan. Mereka bisa bantu nyari info, bantu jaga malam, bantu pumping, atau sekadar ngedengerin keluh kesah ibu tanpa ngegas. Keputusan soal cara menyusui itu bukan keputusan ibu sendirian. Dan kalaupun harus berubah di tengah jalan, misalnya awalnya mau ASI eksklusif, tapi akhirnya kombinasi atau full formula, itu bukan kegagalan ya, Dok? Itu adaptasi. Dunia parenting itu dinamis, kadang rencana berubah karena kenyataan menuntut hal lain. Selama keputusan itu dibuat dengan cinta dan pertimbangan matang, itu tetap keputusan yang luar biasa. Wah, itu kalimat yang bakal aku ulang-ulang ke diri sendiri. Dok, sebelum kita tutup obrolan hari ini yang luar biasa hangat dan mencerahkan ini, boleh nggak kasih semacam pesan penutup buat para pendengar Ruang Bunda yang sekarang mungkin lagi di titik bingung, lelah, atau merasa bersalah karena masih berjuang memilih ASI atau formula? Tentu. Untuk semua ibu dan keluarga yang sedang bergulat dengan pertanyaan ini, saya ingin bilang, ASI memang luar biasa, tapi ibu yang bahagia jauh lebih penting. Anak butuh nutrisi. Iya, tapi dia juga butuh ibu yang dengan cinta, bukan kelelahan, bukan air mata karena tekanan. Kalau kamu sedang menyusui dengan lancar, kamu hebat. Kalau kamu memilih kombinasi, kamu juga luar biasa. Dan kalau kamu memberi formula, karena itulah yang terbaik untuk kondisimu saat ini, kamu tetap ibu yang luar biasa. Yang penting bukan caranya, tapi bahwa kamu peduli, bahwa kamu hadir, bahwa kamu mencoba. Dan itu lebih dari cukup. Terima kasih, Dok. Aku yakin banyak yang mendengarkan ini sambil menahan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya merasa dimengerti. Itulah tujuan kita hari ini. Bukan menghakimi, tapi menemani. Baiklah, teman-teman Ruang Bunda, terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita hari ini. Jangan lupa bahwa kamu bukan sendirian di perjalanan ini, dan gak ada jalan yang benar-benar sempurna. Yang ada adalah jalan yang kamu pilih dengan hati dan cinta. Kalau kamu merasa episode ini bermanfaat, boleh banget dibagikan ke teman-teman, atau tulis pesan ke kita di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan jaga dirimu baik-baik ya. Dari kami di Ruang Bunda, pelukan hangat untuk semua ibu, ayah, dan keluarga di luar sana. Sampai jumpa.